Jadi kira menurut cukup atau tidak untuk dibuat penangkaran gitu? Sangat cukup, sangat cukup. Jadi kalau untuk penangkaran burung kacer ini tidak hanya hidup di dalam kandang tangkar, tapi kita melakukan penangkaran ini sesuai standar. Jadi berikan burung itu kebebasan di dalam kandang, biar gerak olah tubuhnya sehat dan bisa berproduksi dengan baik. Jadi kita buat kandang tangkar ini tidak asal-asalan. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Ngapain? Apa kabar? Sehat. Duduk lah. Closing gimana? Bawah ke atas. Ini aja lantai itu. Aduh. Gimana? Apa gerangan? Gak ada gerangan apa sih, main aja gue mah. Kayak biasa lah. Gue kan orangnya lontang-lantung di sini, kerja enggak apa enggak, pusing malah nyari duit kemana coba. Jiwa nyampean kayak gini nyari duit. Nganggur lo jadinya? Nganggur parah, udah lama nganggur gila. Sama aja sih, gue juga nganggur. Panas udah lama nganggur. Nganggur juga lah. Nganggur gue udah lama. Aduh, gua sebenarnya di sini ada maksud dan tujuan gitu. Apa itu? Kebetulan lu juga nganggur, gua nganggur kan. Ya. Nah, jadi kemarin gue tuh main 4 tahun gua. Ya gue iseng-iseng aja lah main. Terus gue itu ngobrol sama bapaknya. Bapaknya ini apa itu? Dia tuh kayak ternak gitu loh. Ternak apa? Ternak burung kacer. Burung kacer? Jadi maksud gua gini, kita bisa manfaatin ini kan. Jadi maksud gua mau ngajak lo, kita kesana, kita ngobrol sama bapaknya. Siapa tahu bapaknya mau ngasih kita solusi kan. Timbang kita, wah gua udah gila, gua udah sakit pala, gua mau nyari duit kemana lagi nggak? Kira-kira orangnya enak nggak diajakin ngobrol? Enak diajakin ngobrol, gua kemarin ngobrol panjang lebar gua dan. Nah tapi kan kita butuh modal. Ya makanya itu, gini maksud gua. Jadi kan Gimana? dia kan udah lama nih. Ya. Bapaknya ini udah lama usahanya. Siapa tahu. Ya kalau lu punya tempat, kita manfaatin itu. Kita bilang aja sama dia kita mau buka usaha tapi modalnya nggak ada gitu kan. Terus kita punya tempat, siapa tahu dia mau ngeliat tempatnya terus dia mau modalin kan mah. Kalau tempatnya ada tempat di Ada belakang tempat ada. Yang suku-suku dia mau modalin. Bisa jadi. Bisa gua kali nanti. Emang kakaknya kayak gini gimana? Kamu bisa perintah? Kapan? Ya sekarang kalau lo nggak ada kerjaan, samperin sana nggak apa-apa. Ya udah yuk. Boleh. Lebih baik siapa tahu kan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabar? Waalaikumsalam. Mengapa lo bukan si ini kan dik-dik ya? Iya. Bukan, nih masuk. Barusan tamu-tamu saya barusan baru pulang. Ini dari mana nih? Dari mana? Ada yang bisa dibantu? Ya, jadi kesini sebenarnya sengaja mau main di sini kan. Mau tanya-tanya tentang apa ini namanya? Burung kacer. Ya. Tanya harga apa? Tanya apa? Enggak.
Jadi kan kita orang dua ini kan nganggur lah ceritanya kan. Nah jadi maksudnya itu ya pengen belajar buat nernak burung kacer ini. Terus ya Terus minta bantuan, solusinya gimana gitu. tahu ada orang ngasih saran apa gimana. Soalnya Solusi ternak kacer ini yang pertama adalah niat untuk menangkapkan burung kacer, yang kedua adalah modal, yang ketiga beritikat baik untuk mengembangbiakan burung kacer, dan yang keempat kita melakukan perawatan secara konsisten. Empat ini kira-kira yang saya sebutin tadi sanggup ya. Satu, modal, ya apa tadi? Modal. Terus kemudian Cara-caranya apa? Bukan cara-caranya sih ya bilangnya. itulah yang saya bilang tadi ya. Ada modal, ada itikat niat baik untuk melestarikan burung kacer, kan? Ya, yang pasti biar tidak punah. Kemudian kita merawat dengan secara konsisten dengan baik-baik. Ya. Jadi ngiming-ngiming tempatnya udah ada belum? kalau Nah, itu. tempat ada di depan saya Om. Nah, itu posisinya di belakang rumah gitu. Nah, tempatnya terbuka, nggak ada atapnya dia posisinya. Ya sedang lah, lumayan gitu. Buat kandang belum, nggak ada modal. Nah, itu dia. Itu yang mungkin ya, ini loh. Burung indukannya? Ya nggak ada semua sih. Jadi cuman modalnya cuman Cuman niat aja ya. ya modal niat Ya, aja. Tapi nggak apa-apa lah. Di tahun 2022 ini memang banyak warga 62 yang modalnya cuman hanya niat, ya niat kerja, niat nikah, niat usaha, cuma niat aja, cuma modal belum ada. Tapi nggak apa-apa lah, ini penghargaan, patut diapresiasi. Hanya dengan niat aja, mudah-mudahan dicapai. Saya apresiasi kok. Saya lamar anak bapak, niat kan, masalah modal gampang, nanti bapaknya yang modalin. Itu kadang loh. Lagian juga kan mau cari kerja yang sekarang susah. Kita kalau bisa begini, meskipun kita nganggur, tetapi otak kita bekerja. Iya. Ya, kita menganggur tetapi otak kita bekerja. Seperti apa? Berwirausaha. Kalau kita tidak punya keahlian dagang, maka kita berwirausaha. Wirausaha apa aja? Nah, karena adik-adik ini datang ke sini untuk berwirausaha menangkap burung kacer, saya sambut dengan baik. Masalah pembuatan kandang, kemudian modal indukan, akan saya cek di lokasi dulu, apakah layak apa enggak lokasinya. Kalau layak, saya berikan apresiasi dengan memberikan modal untuk pembuatan kandang, kemudian modal indukan. Nah, kesananya nanti ke kalian yang merawat agar burung tadi sehat, bisa berproduksi itu begini, bisa nelor, netes, besar, jual, seperti itu. Jadi roda ekonominya berputar. Kalau sudah roda ekonomi berputar, modal kembali, kemudian keuntungan didapat. Nanti keuntungannya dibagi dua dengan punya saham. Bagi dengan contoh begini, untung 1 juta, 500 saya, 500 sampean, kalian gitu loh. Jadi jangan seperti ini, 500 saya, yang 500-nya Batul Channel, saya double sayanya. Jadi saya cek lokasi dulu ya. Bisa. Tapi kalau sebelum itu mau bertanya-tanya boleh gitu. Wow, boleh sekali. Nah, cara perawatan itu bagaimana? Nanti cara perawatannya nanti saya terjun ke lapangan. Nanti mak ini perawatannya di kandang tangkar. Saya rasa nggak butuh waktu lama, nanti akan ngerti sendiri. Contoh seperti ini, kalau kita lapar pasti kita butuh makan kan. Nanti akal dan pikiran kita mencari sendiri, nasi di mana tempatnya, kemudian minum di mana tempatnya, kita akan cari sendiri. Tetapi kalau burung di kandang tangkar,
dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa mencari, melainkan kita layani. Maka burung yang kita tangkarkan, burung yang kita rawat, kita layani dengan baik. Kalau kita melayani dengan baik, insya Allah burung yang kita piara, burung yang kita rawat akan memberikan yang terbaik juga buat kita, seperti itu. Kesimpulannya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, nah, gitu kan. Kalau jadi jenis pakannya itu pakan apa aja kira-kira? Nah, pakannya pur, nah, nanti ada belalang, ada jangkrik. Ini kan jangkrik banyak nih. Memang ini tempat yang sederhana, sama tamu-tamu saya datang. Jadi ya sederhana mungkin lah. Batur Channel tidak ada keunggulan yang apa ya, menunjukkan yang aneh-aneh, sederhana mungkin lah. Jadi biar tamu ini betah dan malas pulang gitu. Nanti akan saya berikan bimbingan yaitu tentang penangkaran, kemudian memberikan modal indukan dan pembuatan kandang tangkar. Nanti kalau sudah berhasil, kalian kumpulin keuntungannya tadi. Setelah terkumpul, barusan indukan tadi dibeli dari saya. Nah, kedepannya indukan tadi bukan punya saya lagi, punya kalian usaha sendiri, gitu kan? Iya. Jadi kedepannya uang yang didapat dari hasil bagi hasil kalian kumpul, kalian tabung. Nah, nanti kalian bayari indukan tadi yang awalnya saya sumbang, kan enak, udah usaha mandiri. Kalau 4 pasang kita kurang dari 5 juta kita menjual satu trotolan tadi, lumayan kan, daripada sehari-hari kita nggak jelas, karena kan lihat seperti ini, itu bagus. Kapan kita mau survei kandangnya? Sekarang boleh. Jadi kalau saya ini responsif, langsung gerak cepat, nggak pakai lama, usul baik saya kerjakan. Kalau hari ini nggak ada kerjaan bisa. Kalau tanya nggak ada kerjaan, ada terus kalau saya. Saya kalau nganggur saya ngikutin jakit di kota banyak ya. Jadi saya ketika kawan ada orang yang butuh bimbingan atau ya seperti inilah, saya akan melakukan respon dan gerak cepat biar dia cepat juga. Oke? Oke. Kita langsung ke sana ya. Iya, Langsung boleh, nggak apa-apa. Langsung. Kira-kira tempatnya pindah nggak? Enggak sih, asal nggak digotong sama sebut nggak pindah. Jadi para sahabat semuanya, peternak kacat Indonesia dimanapun berada, kita dukung ya kawan-kawan kita ini yang mempunyai niat untuk melakukan budidaya kacer seperti itu. Di dalam melakukan budidaya kacer ini siapapun bisa melakukan, nggak harus yang tua, nggak harus yang muda, nggak, semua orang bisa selagi kita berikan bimbingan. Setelah itu jangan patah semangat ketika kita menemukan kegagalan, jangan merasa sombong ketika kita menemukan jalan sukses, gitu kan? Pokoknya kerjakan dan kerjakan. Oke? Ikuti jejak Kandang Jago Natar di Peternak Kacat Indonesia. Kita langsung ke TKP. Kita ke belakang dulu. Lokasi di mana nih? Di belakang sana. Tempatnya ya lumayan luas gitu Om. Ya tapi Om bisa cek dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sahabatku semuanya dimanapun berada, salam Peternak Kacat Indonesia. Usaha budidaya burung kacer ini adalah salah satu mengentaskan pengangguran buat kita semuanya, agar kedepannya pengangguran hilang dari bumi Indonesia. Kita dan saya akan ngecek lokasi di mana nantinya akan dibuat penangkaran burung kacer meskipun itu 1 pasang. Nah, di sini Om lokasinya Om. Nah seperti ini lokasinya. Ya luasnya segini lah. Tapi ya lumayan gede lah, ini cukup kali ya. Jadi maunya seperti apa ini? Adik-adik ini mau dijadikan seperti apa kandang tangkar? Ya dijadiin kandang boleh sih.
Jadi kira menurut cukup atau tidak untuk dibuat penangkaran gitu? Sangat cukup, sangat cukup. Jadi kalau untuk penangkaran burung kacar ini tidak hanya hidup di dalam kandang tangkar, tapi kita melakukan penangkaran ini sesuai standar. Jadi berikan burung itu kebebasan di dalam kandang, biar gerak olah tubuhnya sehat dan bisa berproduksi dengan baik. Jadi kita buat kandang tangkar ini tidak asal-asalan. Cukup penyinaran matahari, dia kan sudah masuk nih bagus. Kandang sudah, lahan sudah bagus. Nah ini bisa saya buat tinggi 2 meter, panjang 2 meter, lebar 1 meter. Nah itu ukuran standar penangkaran secara rumahan yang baik seperti itu. Panjang 2 meter ke sana, tinggi 2 meter, kemudian lebar 1 meter. Nah, itu kalau kita punya lahan seperti itu. Jadi kalau kita punya lahan, usahakan seperti itu. Tapi kalau kita tidak lahan, bisa dengan solusi lain. Cuman saya himbau, kalau punya lahannya luas seperti ini, ya apa boleh bikin, kita gunakan tinggi 2 meter, panjang 2 meter, dan lebar 1 meter. Ini dinding sudah dapat nih, dinding sudah dapat. Tinggal mengasih atap asbes atau kaca. Nanti akan kita bentuk separuh untuk asbes, separuh untuk kaca mika ya, kaca plastik, biar sinar matahari dapat. Ini bisa dibuat 1, 2, 4 kandang tangkar. Punya modal untuk indukannya? Nah itu dia belum. Kalau belum, nanti jika adik-adik ini belum punya modal, saya akan memberikan solusi indukan dari saya. Kalian yang merawat burung itu berproduksi, dan ketika tertolannya dijual, kita bagi hasil. Setuju? Nah setuju tuh. Ya, setuju. Sama satu lagi sih Om, kan kita orang ini belum tahu apa-apa nih. Ya mungkin Omnya mau ngasih bimbingannya sekalian. Nanti bimbingannya sangat gampang. Ketika kita praktik di lapangan, yang susahnya ini kalau kita tidak mau mengerjakan seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata kita tuh anggur. Pokoknya manfaatkan lahan yang ada dan manfaatkan orang yang berilmu untuk kita ambil ilmunya dan kita pergunakan tujuannya untuk mengembangkan bisnis kita. Ini bisa jadi 4 kandang. Kita beli kasau, kemudian kawat ram, dan prosesnya kita bekerja sama-sama. Nanti yang merawat bukan saya, kalian. Ya, siap. Nah ini sebelumnya orang tua kira-kira setuju nggak ini kalau dibuat kandang tangkar? Oh itu sudah setuju. Iya. Karena kan sebelum itu kita harus sudah ngomong dulu dengan orang tua, dan akhirnya disetujuin dan makanya ketemuin. Langsung OTW tadi itu. Jadi mudah-mudahan banyak pemuda-pemuda yang punya rencana melakukan budidaya kacar. Ingat sahabatku semuanya, ternak burung kacar ini hasilnya sangat dicari oleh para pecinta kacar seperti itu. Jadi ini menghasilkan cuan yang sangat banyak. Kalau masalah kendala itu hal yang biasa, nanti ada pemecahannya sendiri. Untuk di sini ada yang tanya nggak? Itu kalau dindingnya aja lah, dindingnya itu pakai up. Nah kalau dinding ya, kebetulan dinding belakang ini, dinding belakang ini memang sudah tersedia. Aduh, sorry ya. Untuk dinding belakang ini memang sudah tersedia tembok pembatas tanah warga. Kemudian nanti di sini kita menggunakan kawat ram aja, kawat ram yang seperti contoh di kandang tangkar saya seperti itu kira-kira. Itu untuk menghemat biaya. Tapi kalau mau dibuat kayak gini juga itu lebih bagus. Ini untuk kandang tangkar yang ada di sini kita menggunakan kawat ram. Nanti kawat ram nanti kita lapisi dengan menggunakan waring. Waring itu untuk penutup, melapisi agar udara alam tidak terlalu masuk, kemudian interaksi antara pemilik kandang tangkar dan burung tidak terlalu terlihat. Kalau terlihat nanti bisa mengganggu si burung itu berproduksi. Kita menggunakan itu aja ya, kawat ram, kemudian kita menggunakan waring paranet ya, waring paranet itu bisa dibeli di kios.
Nanti di sini kita hiasi dengan tumbuh-tumbuhan dan kita buat bak pemandian untuk burung itu mandi. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini untuk tempat bermain si burung. Kalau kandangnya bagus, kita sebagai pemilik ngelihatnya enak Pak. Iya. Iya benar. Tapi kalau kandangnya kecil, ngelihatnya juga nggak enak. Maka jadikan kandang tangkar ini sebaik mungkin sebagai destinasi wisata untuk keluarga kita. Tujuannya pulang kerja kita lihat terus gitu, jadi enak. Mau tidur kita ngeliat. Nah itu, ini pesan saya buat para sahabat penangkar dimanapun berada, pecinta burung kacar Indonesia, di dalam melakukan penangkaran burung kacar perlu adanya konsisten di dalam melakukan perawatan indukan, perawatan kandang, kemudian selalu menyimak apa yang menjadi kendala dan kita cari solusi agar kendala tadi bisa terpecahkan dengan baik dan kita bisa memetik dari hasil penangkaran itu. Ini bagus Mas. Sampean sudah berinovatif di dalam melakukan budidaya kacang. Oke, bisa dipercepat ya rencananya. Bisa. Bisa. Lebih bagus. Oke. Pokoknya kalian ini cuma modal air putih aja dah. Masalah indukan, masalah kayu dan modal kandang jago nakar akan memberikan yang terbaik buat kawan-kawan. Baik yang ini, yang ono, yang ini, yang ana. Jadi pokoknya terus selesai. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Cukup Sudah cukup lah itu dulu. Oke. Untuk ini cukup dulu. Oke, sahabat peternak kacar Indonesia, ini adalah ide yang bagus dari seorang pemuda yang memiliki ide untuk melakukan penangkaran budidaya kacar Indonesia. Dan di sini, karena saya dekat, saya akan memberikan sumbangsi yaitu modal 4 pasang cukup ya, 4 pasang indukan kacer untuk ditangkarkan secara baik dengan cara sistem bagi hasil penjualan hasil trotolan. Adapun yang merawat mereka, tunggu sesi berikutnya bagian keempat proses pembuatan kandang tangkar. Terima kasih sahabat semuanya sudah menyaksikan video ini dengan baik. Semoga menjadi contoh kedepannya buat kawan-kawan. Oke, kita tunggu depan. Oke, Mas Bro, Oke. Pak Bro, saya pamit pulang. Ya. Nanti tentang perencanaan pembuatan kandang tangkar, tolong dibantu biar sama-sama menyaksikan betapa indahnya membuat kandang tangkar dan betapa sulitnya sebuah usaha. Oke? Oke. Saya terima kasih banyak nih. Oke. Terima Ya kalau terima kasih banyak atas bantuannya ya. Ya atas donasi dan segalanya. Kalau mau ngopi, minum beli sendiri. Iya. Oke. Saya pamit pulang, Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.